Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam di dalam persekutuan kita pada saat ini. Semoga Tuhan akan memberkati kita walaupun kita di rumah masing-masing. Dan tiba saatnya kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh anak Yesus Kristus, kepada-Mu Tuhan, pada hari ini kami kembali mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, di mana sehari ini kami dapat bisa lalui oleh karena kemurahan Tuhan, dan bahkan Tuhan mengantar hamba dari Rumah Kudus ini untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan kami akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam surga, hamba juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapilah, perlengkapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan saat ini itu benar-benar berasal dari Bapa di sorga. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak telah siap untuk membacakan firman-Mu. Di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada saat ini yaitu terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Perenungan firman Tuhan kita pada saat ini diberi judul sesuai dengan SBU, yaitu dosa dan doa. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita semata kemurahan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugat keputusan Tuhan. Jika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Di dalam Yohanes 1 pasal 3 ayat 4 itu dapat menjelaskan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kemudian di dalam pembacaan kita saat ini menjelaskan bahwa penulis surat Yohanes membedakan dua macam dosa, yaitu dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang dimaksud dengan dosa mendatangkan maut adalah seorang yang tidak mau bertobat atau menghujat Roh Kudus, sudah tahu siapa Yesus tetapi tidak mau menerima Tuhan Yesus, bahkan tidak mau mengampuni kesalahan sesamanya, dan itulah yang termasuk dosa yang mendatangkan maut. Contohnya, karena sakit hati kepada seseorang, maka orang itu bisa melakukan kesalahan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu mendatangkan maut. Dan hukum yang berat ini harus mereka tanggung sendiri. Dan itu tidak ada pengampunan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di sorga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Karena itu, marilah kita saling mengampuni, jangan saling mendendam, karena dosa itu tidak mendatangkan maut. Jadi mari sama-sama
selalu memaafkan apabila kita selalu ada kesalahan. Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah pelanggaran yang terjadi karena kelemahan dan keterbatasan kita untuk mengontrol pikiran, perkataan, dan tindakan. Apapun itu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Misalnya, kita sering berbohong, menyakiti hati sesama, menfitnah sesama kita. Karena itu, penulis 1 Yohanes ini menyampaikan bahwa setiap perbuatan ada hukumannya masing-masing. Semuanya tergantung pada suatu kesalahan yang kita lakukan. Tergantung dari kesalahan apakah itu mendatangkan maut atau dosa yang tidak mendatangkan maut. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat terbebas sepenuhnya dari kuasa dosa. Karena walaupun kita sudah beriman kepada Yesus, hidup kita tidak akan langsung atau secepat mungkin untuk berubah dan bebas dari kuasa dosa. Jadi kita sebagai orang percaya selalu berdoa meminta pengampunan dari Tuhan agar kita tidak berlarut-larut di dalam dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sapaan awal di ayat bacaan kita saat ini dikatakan bahwa kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang tidak berbuat dosa, yang tidak mendatangkan maut. Jadi Paulus juga menyampaikan tentang doa bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi bila kita melihat saudara kita yang ada ikatan darah bagi kita, atau saudara seiman kita, sahabat, atau siapapun kita yang kita kenal yang berbuat dosa, maka kita boleh berdoa memohon pengampunan Allah bagi mereka agar mereka sadar dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, dapat meninggalkan segala dosa dan kesalahan dan dapat bertobat. Paulus menyampaikan sebagai pribadi bahwa haruslah kita saling mendoakan, menguatkan, saling mengingatkan satu sama lain untuk setia kepada Tuhan, dan juga saling mendoakan ini merupakan bentuk kasih kita kepada sesama. Nah, jadi apabila kita mendoakan sesama kita, itu berarti ada kasih kita kepada sesama untuk setia kepada Tuhan dan mampu untuk berbuat baik. Dari dasar inilah penulis surat Yohanes ingin merubah moral dan juga komunitas kekeluargaan kita. Kita sebagai kaum ibu harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan damai sukacita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang selalu terjadi perpecahan di dalam keluarga kita atau terjadi suatu masalah di dalam keluarga kita? Karena kita semua yang berumah tangga belum tentu akan aman-aman aja, tentu pasti ada suatu permasalahan. Nah, tentunya salah satunya kurang berkomunikasi, tidak ada kecocokan dalam mengambil suatu keputusan, dan kita selalu membenarkan diri, membentingkan diri, mengutamakan ego kita. Jadi kita tidak mengalah satu sama lain, dan itulah terjadi
suatu percecokan di dalam rumah tangga kita. Nah, hal-hal inilah yang disampaikan penulis Yohanes, bagaimana kita sebagai kaum perempuan hadir membangun komunitas yang baik melalui pribadi kita dan selalu menaikkan doa kepada Tuhan, karena Roh Kudus Tuhanlah yang selalu menuntun hidup kita dalam pengertian yang benar dalam mengambil suatu keputusan. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang dimulai dari doa dan disertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti akan mudah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.